Oh ya Mbak, aku nih kene ngenai cerita Mbak. Cerita apa? Oh, aku duwe cerita. Ceritanya cerita aku iki. Oh, iya. Ceritanya kayak piye aku nak krungu. Judulnya Rindu Cinta. Oh, Rindu Cinta. Terus. Pemainnya Mbak Ani Gita Mahesa. Oh, iya terus. Sutradaranya Khairul Umam. Sik. Temenan dok, aku kebelet ngoyo. Sik. Aduh. Ya weh, pengen diterus nama enggak? Diterus. Judulnya Rindu Cinta. Penampilan pertama ini sutradaranya Khairul Umam, pemain Anindita Mahesa, asisten sutradara Anindita, musik Arif Brilian dan Cenia Ayu, penata panggung Den Safa Fikri dan Cesa Beriana. Sinopsisnya ada begitu banyak impian dan cita-cita yang terucap saat kita kecil dulu. Namun takdir dan asa sering berkata lain. Haruskah itu semua membawa kita kepada keputusasaan? Haruskah hati terus merindu nada cita-cita dahulu? Selamat menyaksikan. Udah lama banget ya Anin gak ketemu kalian. Bentar Anin pengen lihat satu-satu deh dari sini. Kamu yang pakai jilbab, kamu tambah cantik. Ya. Yang sini. Kamu kemarin gak pernah ketemu ya, di mana aja? Oh ya teman-teman, kenalin, ini Mimi. Aku punya boneka baru. Kemarin papaku baru beliin aku dari luar negeri. Harganya mahal loh. Iya teman-teman, Anin pengen main dulu deh. Sebelum masuk sekolah, Anin pengen main dulu. Ikut Anin main dulu yuk. Berhubung Anin cuma punya Mimi, gimana kalau kita main Mimi ya? Sebenarnya aku bukan anak SD. Sesungguhnya aku bukan anak kecil.
Aku juga bukan anak-anak. Tapi aku adalah seorang mahasiswa yang usianya 2 kali lipat dari seorang anak SD. Aku berkuliah di sebuah universitas ternama di kotaku. Tapi aku merasa aku ini bukan seorang civitas akademika. Aku merasa aku ini anak-anak. Mungkin karena aku tak pernah merasakan masa-masa itu. Saat umurku 9 tahun, ibuku meninggal karena penyakit. Sampai saat ini pun aku tak tahu apa nama penyakit itu. Aku hanya tumbuh bersama ayah yang bekerja sebagai seorang penjahit, yang gajinya pun tak cukup untuk sekedar membelikanku sebuah boneka. Aku tak memiliki kakak, apalagi adik. Aku hanya hidup bersama seorang ayah yang sudah renta. Tapi ayahku ayah yang hebat. Dia bisa menyekolahkanku mulai dari aku SMP hingga SMA di sekolah-sekolah unggulan. Kehidupanku ini kehidupan yang sangat sepi, sunyi, tanpa sedikit pun kemewahan. Tapi itu membuat aku fokus dalam belajar. Hingga pada suatu hari, aku mendapatkan beasiswa dari pabrik rokok terbesar di negeri ini. Aku mendapatkan beasiswa hingga aku lulus kuliah. Aku mendapatkan uang saku tiap bulannya dan fasilitas-fasilitas lainnya. Walaupun IPK-ku resikonya tidak boleh kurang dari 3. Kehidupanku ini seperti angin yang berhembus begitu saja. Dan angin itu tidak bisa menjadi angin topan atau angin tornado yang melenyapkan segalanya. Aku berpikir aku ingin kembali ke masa itu. Ingin ku tata tahun demi tahun dengan kenangan-kenangan yang bisa ku kenang saat ini. Ingin ku rangkai hari demi hari dengan kesenangan dan kebebasan. Teman-teman, ayo ikut main. Tapi sepertinya permainan-permainan ini sudah gak ada zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang tuh mainnya Facebook lah, Twitter lah, Instagram lah, cekrek dikit upload. Mintanya fallback kakak, fallback, apaan coba? Ngomong sama temen sekahnya nih, ngomong sama temen sekahnya. Pakai BBM dan sama sendiri apa? Ini semua hal yang membuat aku muak dalam dunia ini. Zaman sekarang ini aku muak karena semua itu. Aku rindu masa kecilku. Masa di mana aku bebas bercita-cita, bebas berangan-angan. Oh ya, waktu aku kelas 1 SD, aku memiliki cita-cita sebagai seorang polisi. bercita-cita sebagai seorang presiden.
Kita sebagai generasi bangsa wajib untuk melestarikannya. Hidup Indonesia. Kelas 3 SD. Aku cita-cita sebagai seorang dokter. Halo adik kecil, lagi sakit ya? Bentar ya Bu Dokter periksa dulu. Telinganya bagus, yang satunya bagus juga. Bentar ya. Wah, kamu kayaknya harus disuntik. Bentar ya Bu Dokter ambil suntikan dulu. Kamu berani kan disuntik? Jangan nangis ya. Kelas 4 SD. Aku bercita-cita sebagai seorang guru. Murid-murid, hari ini Bu Guru mau ngajarin kalian tentang cara baca yang benar. Ikuti Bu Guru ya. Ini huruf apa? I. Terus I. Dibaca apa? Itu. Ayo yang jawab itu tuh siapa tadi? Tak jawab kamu ya, tak cepat.
Tapi saat aku kuliah, aku tak memiliki cita-cita. Saat aku kuliah, aku ingin mewujudkan segala cita-citaku semenjak SMA. Menjadi bintang sinetron dan terkenal. Tapi aku bukan berkuliah di tempat orang yang bergelut di bidang perfilman, pertelevisian, dan segala macam yang bergelut dengan film. Tapi aku berkuliah di tempat orang-orang yang berkaitan dengan neraca, pembukuan, simpan pinjam, tabungan, dan segala macam yang berkaitan dengan uang. Bagaimana bisa aku menjadi apa yang aku cita-citakan? Aku berpikir aku akan kehilangan cita-citaku. Tapi saat aku melihat teman-temanku di tempat saat ini aku berkuliah, aku merasa seperti sedang berkuliah di tempat para model. Mereka berdandan layaknya model-model dalam majalah. Ya tentu saja aku mengikuti mereka. Ya aku tahu aku pakai hijab, aku tahu. Ya sekedar untuk mengobati cita-citaku mengobati kerinduanku maksudnya terhadap cita-citaku. Aku sering gonta-ganti model fashion, gaya hijab, model make up. Pokoknya semuanya membuat aku tambah cantik dan aku beli semua. Tapi hidup seperti ini terkadang membuatku amat tersiksa karena aku bukan orang kaya sama seperti teman-temanku yang seenaknya saja bergonta-ganti gaya fashion, gaya make up. Aku selalu bingung bagaimana cara mendapatkan penghasilan yang lebih besar untuk pengeluaran yang besar. Aku selalu bingung mencari tambahan uang sakuku saat berkuliah. Tapi karena aku pandai berhitung, aku tahu bagaimana caranya mendapatkan penghasilan yang lebih besar untuk pengeluaran yang besar. Begitu pula aku tahu bagaimana cara teman-temanku yang pandai berhitung itu juga mendapatkan penghasilan yang lebih. Ya tentu saja aku mengikuti cara mereka walau bukan dengan cara halal sekalipun. Ya aku tahu aku pakai hijab yang kata orang-orang di luar sana aku seharusnya menjadi muslimah yang amanah, yang alim. Tapi sebenarnya aku gak peduli kerja apa aja, jadi apa saja, jualan apa saja, yang penting rekeningku penuh dengan uang. 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, bahkan bertriliunan. Aku sering terbahak-bahak melihat banyaknya uang dalam rekeningku. Aku senang.
yang dihantui akan dosa-dosa. Kehidupan yang tak sebanding saat aku kecil dulu. Saat aku bebas berlari semauku, berlari. Kehidupan yang tak berarti. Andai aku bisa putar kembali. Aku ingin kembali di masa saat aku sering menangis karena berebut mainan dengan temanku. Dan aku tak ingin lagi kembali di tempat saat ini aku berbicara. Aku rindu akan cita-citaku. Tapi harus bagaimana lagi? Penyesalan, hinggalah penyesalan yang hinggap dalam perasaan ini. Mungkin